Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa di jalan, siapa yang mau megang? Ibu tersebut mau jatuh, siapa yang mau megang? Mau jatuh dari bis, siapa yang mau megang? Apalagi sudah tua. Mana rufqah ma'munahnya? Mana teman-teman yang amannya? Oh, teman-teman amannya juga perlu mahram. Maka jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Terutama hati-hati, mudah-mudahan bukan karena duit. Yang mau marah-marah silahkan. Lakin aqulu haqqan. Hadza nasihat. Tapi ini yang saya katakan, ini adalah nasihat. Karena saya merasakan perjalanan. Siapa yang mau megang? Ibunya sudah tua, mau berumrah sendirian. Siapa yang mau megang? Kita gak boleh megang. Perempuan yang lain yang memerlukan bantuan. Abadan ya akhi. Jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Coba lihat, perempuan ini akhirnya nempel dan saya katakan hukumnya adalah jangan bermudah-mudah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang menguatkan tetap dengan mahram. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dipakai seperti Aisyah radhiyallahu anha, Maimunah, Hafsah radhiyallahu anhunna, mereka berhaji tanpa mahram, itu tidak benar. Hafsah dengan saudaranya, Aisyah dengan Abdurrahman, Maimunah atau ya istri-istri Nabi. Mereka kan salah satu alasannya adalah istri-istri Nabi berhaji, berumrah tanpa mahram. Mereka dengan mahram. Yang kedua, ada perempuan nanti dari Yaman, dari Hirah, dari Yaman ke Masjidil Haram, datang di atas ontanya sendirian, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dalil. Bukan dalil yang jelas untuk menegaskan bolehnya bersafar tanpa mahram. Di hadapan kita ada dalil seperti matahari di siang bolong. Maka jangan bermudah-mudah. Saya katakan itu jangan bermudah-mudah. Kalaupun ada yang sangat ingin, dan dia punya uang, punya kesehatan, sangat ingin, ada teman ma'ruf, dan dia haji wajib, haji yang umrah yang wajibah, maka itu hak dia untuk pergi. Tetapi kita tetap berpendapat tidak diwajibkan dia untuk pergi, karena tidak ada mahram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya perempuan-perempuan tersebut nempel dengan dinding. Wa qabla al-intiqal ila al-haditsin 'anil 'allamah ar-rabi'ah falnaqif wa qafatan nuhasibu fiha anfusana anahnu rijalan wa nisaan kama kana as-sahabatu was-sahabiyat radhiyallahu anhum. Sebelum kita ke tanda yang keempat, maka coba hisab diri kita. Apakah kita para lelaki? Apakah kita para perempuan? Sebagaimana para sahabat laki-laki dan para sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa katsirun minna yastaftihu yawmahu bidhabhi sanatil habib al-karim sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kebanyakan dari kita bidhabhi sunnatil habib al-karim sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kebanyakan dari kita membuka harinya dengan memotong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di sini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bihalqi lihyati. Kan pagi-pagi biasanya orang ya bersihkan jenggotnya karena ingin masuk kantor. Pagi hari yang dia lakukan. Alaysat katsirun minal muntasibat ila al-islam yukhalifnahu sallallahu alaihi wasallam fi khurujihinna ila al-hafalat wal aswaq? Apakah, saya pesan kepada terutama orang-orang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kak, saya bilang, pian beisi anak perempuan. Hati-hati cari besan.
Yang carilah yang sudah ngaji. Anak perempuan sudah dimasukkan ke pesantren, capek-capek kita biayai 6 tahun mereka belajar untuk menjaga aurat mereka. Ternyata dapat besan yang tidak ngaji. Kemudian sebelum perhelatan walimatul urus, resepsi pernikahan, berdebat antara pakai musik, tidak pakai musik, organ tunggal, nggak pakai organ tunggal, antara ikhtilat, tidak ikhtilat, kena ngalih kalau seandainya dipisah, ini bukan adat kita, dan seterusnya. Karena tidak ngaji. Cari besanan yang sudah ngaji. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut hilang. Tidak ada, dan itu banyak, walhamdulillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke kondangan-kondangan, ke pasar-pasar dalam keadaan menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaysa ba'dun minna rijalan wa nisaan idza wasala ila bi'atin ajnabiyyah la yu'raf aminal muslimin am huwa minal yahud wan nasara. Apakah bukankah sebagian dari kita, laki-laki atau perempuan, jika sudah sampai ke sebuah daerah yang asing, dikenal minoritas muslim di situ, tidak dikenal lagi dia, apakah ini orang Islam atau enggak, Yahudi atau Nasrani, karena pakaiannya sudah berubah. Saya heran kadang-kadang ada orang di daerah kemudian pergi ke negeri kita, sebuah kota yang terkenal dengan turisnya. Jangankan sampai sana, di bandara sudah mulai kayak turisnya aja kayak itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turisnya kayak itu. Udah kayak kehendakan, sudah ke pantai.